Muhammad itu memang dijadikan Allah oleh Islam. Kita Muslim harus menjelaskan kenapa hakikat Muhammad itu adalah terang. Hakikat Muhammad terang karena apa katanya? Bersih dari segala kegelapan. Wow, luar biasa. Hakikat seorang manusia yang berbuat dosa, tetapi dikatakan di sini hakikatnya adalah terang, bersih dari segala kegelapan. Adalah hanya Yesus Kristus yang tidak berbuat dosa, karena dia bukan benih manusia, benih ilahi. Nah, ini yang saya bilang, Muhammad itu mau merebut posisi Kristus, makanya disebut antikristus. Kenapa ya? Bukankah terang itu hanya Yesus? Oh, itu karena Anda menuhankan Yesus. Terang itu yang jelas itu adalah matahari, Bung. Kalau terang Anda ingin sembah terang itu matahari, sembah aja itu matahari. Jadi bukan seperti itu. Dikatakan Rasul Muhammad SAW itu adalah dalam ilmu tasawuf nama lain dari seluruh ciptaan Allah yang ada di alam dimensi ciptaan, yaitu Lahut. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi bukan Allah itu sama dengan Rasulullah Muhammad SAW itu sama dengan pencipta. Tidak. Alam semesta ini kemudian diciptakan oleh Allah berdasarkan nur, cahaya. Nah, cahaya yang kemudian dimaksud di sini adalah ciptaan yang berasal dari Allah itu sendiri, bukan berasal dari yang lain. Kemudian Bu Uti, ketika Anda mengatakan Paulus itu tidak mengangkat dirinya, dikatakan dalam 2 Korintus 12 nomor 11, sungguh aku ini telah bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku, sebenarnya akulah yang harus kamu puji. Dia yang minta dipuji, Bu, Paulus. Kemudian Filipi 3 nomor 6, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Sudah membunuh, tapi dianggap dirinya itu tidak cacat, padahal di hukum Taurat tidak boleh membunuh. 1 Korintus 15 nomor 10, ya, di situ sangat jelas, tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi Paulus ini lebih keras menurut dia. Ya, dia menyanjung dan menyanjung dirinya sendiri. Bahkan menganggap dirinya itu sebagai Bapa. Tadi tuduhan Islam binatang buas ini saya balikkan, bahwa dalam pandangan kami umat Islam, binatang buas itulah orang-orang Kristiani. Karena kita tahu bahwasanya Israel itu selalu diumpamakan sebagai domba. Israel selalu diumpamakan sebagai domba. Nah, kalau Israel sebagai domba, atau Bang Jumadi. Oke. Baik, tolong nanti dinaikkan beliau ya. Jadi gini, melawan Kristus dan mau mengambil alih kedudukan Kristus. Siapa itu? Ya Paulus. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah kemudian kami menganggap dia itu adalah Kristus. Enggak. Sedikit pun. Kalau Anda berbicara mengenai tuduhan Anda bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan dirinya ingin menyamai kedudukan daripada Tuhan, itu enggak ada tuh. Konsep iman kami, setinggi apapun pemahaman kami terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW, dia adalah Nabi, dia adalah Rasul. Justru yang ingin mengambil kedudukan daripada Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah teman-teman Kristen. Lalu kemudian siapa? Digantikan siapa di sana? Yesus. Anda ingin menggantikan kedudukan pencipta langit dan bumi dengan manusia bernama Yesus. Setelah itu kemudian Paulus juga datang ingin mengambil kedudukan Yesus, ingin juga duduk seperti Tuhan. Matius 23 nomor 9. Jangan kau menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Paulus mengaku dirinya sebagai Bapa. Makanya Yesus mengatakan, iblis yang menjadi bapakmu, di dalam Yohanes 8 nomor 44. Itu yang perlu saudara pahami. Kalau ketika kemudian Anda itu mengatakan bahwasanya Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi mengatakan dialah Tuhan, Tauratnya itu adalah kudus, kemudian harus ditegakkan hukum Taurat itu, barang siapa tidak melaksanakan maka dia terkutuk. Maka Paulus juga mengajarkan hal yang sama. Di dalam Galatia 1 nomor 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitahukan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Tuhan pencipta langit dan bumi, siapa yang mengajarkan selain daripada apa yang diajarkan terkutuk. Paulus tidak mau kalah.
dia juga mengatakan hal yang sama. Siapa yang tidak mengimani Injil yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Dia tidak mau kalah dia. Kemudian, ya, di Markus 9, barang siapa menyambut seorang anak seperti di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Paulus juga tidak mau kalah. Di dalam 1 Korintus 15:8, yang paling akhir dari semuanya ialah ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi Paulus pun mengaku di situ bahwasanya Tuhan juga datang kepada dia, menampakkan diri kepada dia. Paulus mengaku dipilih langsung oleh Tuhan semenjak dari dalam kandungan ibunya. Itu ingin menyamai apa yang terjadi terhadap Yesus. Lalu kemudian Yesus itu dikatakan dirinya sebagai utusan Tuhan, dia juga mengaku sebagai utusan Tuhan. Ini yang ingin saya katakan kepada saudara, bahwasanya yang mau mengambil kedudukan daripada Kristus itu bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi Paulus. Apa buktinya? Sekarang ketika Yesus mengaku sebagai utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, Paulus mengaku sebagai utusan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Yang tadinya Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, Paulus mengambil kedudukan itu dan mengajarkan bahwa manusia harus menyembah kepada Yesus. Ini yang saya katakan bahwa ketika Anda menuduh, tuduhan Anda itu salah. Nabi Muhammad SAW itu tidak kami samakan dengan Yesus Kristus, tidak. Kenapa? Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW jauh di atas daripada Yesus dari segala aspek. Ajaran Yesus itu ditolak, dibantai oleh Bani Israel, oleh kaumnya sendiri. Rasulullah Muhammad SAW justru diaminkan oleh kaumnya sendiri, berbeda dengan ajaran saudara. Sehingga ketika datang pengajaran kemudian, ada yang datang seperti domba. Yang datang seperti domba itu Islam atau Kristen? Itu dulu poinnya. Yang menyamar seperti domba seperti Bani Israel, Islam atau Kristen? Itu dulu. Karena seluruh nabi diutus kepada Bani Israel yang Anda imani, sedangkan Paulus ini diutus kepada non-Israel. Silakan. Oke Bang Juma, waktunya sudah habis. Terima kasih. Kita host disapa dulu yang baru naik. Ya, selamat sore. Teman saya tadi gimana? Kok jadi Ibu Uti yang naik? Dia tidak naik, Pak Ini kan Ustadz. tadi Pak Rantai Perak. Masih ada Pak Rantai Perak tuh. Enggak, maksud saya teman saya tadi Indra Mose kok jadi Ibu Uti dia. Oh, itu Jangan-jangan berubah. Iya, Pak kalau bisa ini dua lawan berubah dua wujud. ya. 2 lawan 2 ya. Jadi Pak Juma ini jadi Pak Juma ini dia punya pengajaran sendiri ya mengenai iman orang lain ya. Jelas dia mengatakan bahwa yang mencari pujian untuk dirinya sendiri itu adalah Rasul Paulus. Sedangkan Rasul Paulus dengan jelas mengatakan dia tidak mencari pujian ya. Dia tidak mengambil pujian, bahkan dialah satu-satunya Rasul yang mengatakan ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Bapa. Rasul Paulus tidak pernah menempatkan dirinya di atas sama seperti Kristus ya. Karena apa? Dia mengatakan bahwa apa yang dahulu ya merupakan kepujian bagiku ya, merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Dia begitu semata-mata karena mengenal Kristus, dan dia berubah karena mengenal Kristus, dan dia mati demi Yesus, dan dia sendiri tidak hidup dari pelayanannya, bahkan dia bekerja mencari makan sendiri dengan menjadi seorang tukang tenda ya. Sedangkan Nabi Muhammad dia hidup dalam 1/4 dari harta rampasan adalah untuk Nabi Muhammad, diperuntukkan oleh Allah. Ya, lalu Anda mengatakan bahwa Rasul Paulus mengaku Bapa. Ini pun tepu-tepunya Pak Juma. Karena apa? Bapa di situ menurut Rasul Paulus adalah Bapa seorang ayah. Dia sebagai seorang pendidik, Bapa seorang pendidik, yaitu Dedi atau Papi atau ayah atau Babe atau ayahnya atau bapaknya, bukan Bapa Elohim. Ya, kalau kita membaca isi dari yang ditulis oleh Rasul Paulus, dia itu sangat rendah hati ya. Dia mengatakan bahwa segala pengajarannya tidaklah merupakan tipu daya di dalam Tesalonika 2 ayat 34 ya. Lalu semuanya bukanlah kesesatan karena dia tidak mencari pujian. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 7 ayat 18, barang siapa apabila perkataan itu berasal daripada dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Barang
barang siapa yang mencari hormat bagi dirinya sendiri, bahkan tidak menjadi beriman jika tidak ada namanya di situ. Yesus jelas mengatakan itu perkataan-perkataan yang diajarkan itu berasal dari dirinya sendiri, ya. Walaupun dia melabelkannya sebagai wahyu dari Tuhan, ya. Itu dia. Ya, jadi yang Bapak bilang bahwa Paulus mencari kehormatan lalu dia menganggap Bapak, itu ayatnya juga tepu-tepu ya, karena itu Bapak di situ maksudnya adalah ayah, bukan Bapak Elohim, bukan mengaku Tuhan di situ ya. Silakan Pak, itu Pak Rantai Perak. Jadi begini ya, tadi Bang Suma mengatakan bahwa Bang Suma membacakan tentang ayat sekalipun kami memberitakan atau malaikat di surga memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Nah, justru sini menegaskan bahwa di sini Paulus sedang mengatakan bahwa ajaran para rasul, karena di situ Paulus menggunakan kami ini ajaran para rasul. Karena para rasul itu berkumpul di Paulus itu menemui Petrus, Yakobus, menemui murid-murid Tuhan Yesus di mana? Di Yerusalem. Itu konsili pertama. Karena keputusan di dalam gereja memang sampai selanjutnya itu dimulai dari konsili di Yerusalem. Nah, Paulus bersama-sama mereka di situ. Dan Rasul Paulus itu sepakat bahwa rasul-rasul sepakat bahwa Paulus adalah rasul yang benar. Jadi tidak diragukan lagi kerasulan Paulus. Nah, kalau kita berbicara tentang antikristus, waktu Tuhan Yesus mendatangi Rasul Paulus sampai dia jadi buta itu tidak bisa melihat karena melihat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, di situ apa yang Tuhan Yesus katakan? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sebenarnya yang dianiaya siapa? Yang dianiaya itu pengikut Tuhan Yesus. Ketika Rasul Paulus ditemui oleh Tuhan Yesus untuk dipilih Tuhan Yesus menjadi rasul. Nah, kita tidak usah jauh-jauh kemana. Fakta sekarang, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen siapa yang lakukan? Islam. Karena Islam memang seperti yang Suma katakan, orang yang mengatakan Kristus adalah Tuhan, itu memang kita anti dengan itu. Jadi jelas anti Kristus yang itu yang Suma bilang tadi. Jadi sudah jelas, mau dibuktikan gimana lagi? Yang sedang berjalan sekarang sama persis. Memang orang-orang yang mengatakan Kristus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, memang Islam sangat anti dengan hal itu. Makanya untuk apa dikiri lagi bahwa Islam adalah anti Kristus? Seharusnya yang dibantah tadi Suma, itu yang saya sebutkan. Hakikat Muhammad itu ruh Muhammad itu cahaya, kalam, dan akal. Karena semua yang digambarkan sini adalah hakikat Sang Mesias yang adalah Allah itu sendiri. Karena Mesias itu adalah Allah sejati, Allah pencipta, Allah penebus, Raja di atas segala raja, Imam Besar Agung yang artinya Imam Besar Agung untuk selamanya, yang artinya satu-satu pengantara antara Allah dan manusia. Hanya dengan dia manusia bisa selamat, hanya dengan dia. Seharusnya yang Suma bantah itu kenapa Muhammad itu dikatakan dia sebagai cahaya, kalam, dan akal. Jadi Muhammad ini sebagai cahaya. Cahaya itu adalah Tuhan sendiri. Semua agama mengakui itu. Dan kalam, firman ini, Yesus Kristus adalah firman Allah yang sehakikat dengan Allah. Yang disebut juga apa di sini? Disebut juga akal, hikmat. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, dengan hikmatnya. Jadi semua ini adalah hakikat Muhammad. Artinya di sini memang Muhammad adalah Allah itu sendiri. Oke. Silakan Dinda Tahta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristiani sudah menerangkan dan memaparkan, dan para audiens diharapkan untuk menilainya, dan kita akan memberikan waktu selama 5 menit. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Oke, saya sedikit ya Gurunda ya. Jadi kalau kita pakai pengakuan Yesus juga nanti dengan Paulus juga ya, ternyata memang bahwasannya antikristus itu memang Paulus kalau kita pakai ayat ya. Misalnya dalam Lukas 21 ya, ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, kata Yesus, dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Kalau sudah dekat berarti tidak mungkin Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ratusan tahun. Ini waktunya dekat, kata Yesus penyesat ini. Nah, terus kalau kita pakai ajaran Paulus yang disampaikan, ternyata Paulus sudah ngaku di situ. Akulah penyesat itu, seakan-akan ngomong gitu. 1 Korintus 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus. Nah, dan dari pengakuan dia, ada apa yang dikatakan oleh Yesus, ternyata memang ada pada Paulus. Ya, juga sangat jelas ya kalau kita pakai
ucapan Yesus ya, bahwa Tuhan yang benar hanyalah Allah. Nah, tapi Yesus sendiri, ternyata Paulus membantah itu, gitu ya. Makanya banyak kan dalil-dalil dalam ajaran Yesus itu, seperti Yohanes 17 ayat 3 ya. Kalau Tuhan yang benar adalah Allah. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Tapi Paulus sendiri mengatakan, kalau engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan membangkitkan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah membangkitkan Yesus. Nah, kalau Yesus mengatakan Tuhan yang benar Allah, sedangkan Paulus mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, sehingga ini sangat bertentangan, sehingga penyesat yang akan datang waktunya sudah dekat, semuanya ada pada diri Paulus. Karena kalau Yesus ajaran tauhid, ya, terus Tuhan yang benar itu Allah, tapi dirubah nanti oleh orang-orang setelahnya menjadi Trinitas, ya. Terus Yesus yang utusan menjadi Tuhan atau menjadi Allah. Nah, ini kan penyesatan namanya. Sehingga waktunya sudah dekat itu ya Paulus, ya, yang datang, gitu. Silakan Guru Nda. Ya, makasih Adinda Tahta. Jadi saudara, saya harus katakan kepada saudara, jadi yang kami anti itu ajarannya, bukan orangnya. Antikristus itu artinya kami anti terhadap pengajaran terhadap manusia yang dianggap Tuhan. Itu kami anti. Tapi orangnya tidak. Buktinya kita hidup berdampingan di sini. Lalu kemudian Bu Uti mengatakan Bapa itu bukan sama dengan Tuhan, tapi dia adalah ayah. Ya, salahkan terjemahannya, karena di situ tidak ada huruf K. Ya, harusnya bapak, bukan bapak. Karena situ Bapa, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Dan faktanya memang demikian. Anda menuhankan Yesus atas perintah dan keinginan siapa? Yesus atau Paulus? Kan Paulus. Makanya dikatakan oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Paulus yang menjadi tempat tumpuan teman-teman Kristen. 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Bukan bapak. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Bukan bapakmu, tapi bapakmu. Jadi di ayat Yohanes 8 nomor 44 itu, Yesus berkata, iblis yang menjadi bapakmu, bukan bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Terbukti apa yang diimani oleh teman-teman Kristen, itu semua adalah keinginan dari buah ajaran Paulus, sang pendiri agama Kristen, yang telah menjadi bapak bagi para pengikutnya. Sebagaimana yang diakui oleh Paulus pada 1 Korintus 4 nomor 15 yang tadi. Yesus mengatakan bahwasanya Yohanes 8 nomor 44, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Terbukti Paulus adalah pembunuh pengikut Yesus yang setia, yang tidak pernah menuhankan Yesus. Itu diterangkan oleh Paulus sendiri dalam tulisan muridnya Lukas. Di Kisah Para Rasul 8 nomor 3, Saulus berusaha membinasakan semua jemaat, baik laki-laki maupun perempuan. Itu fakta. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya, lalu nyamar sebagai pengikut. Demikian. Oke, terima kasih Bang Juma atas paparannya. Begitu juga untuk sekarang, apakah umat Kristen mau menanggapi lagi? Sebenarnya pertanyaan saya tidak pernah dijawab Suma ya. Saya kan mau tanya, kenapa hakikat Muhammad itu Nuh yang bersih menghalangi untuk dekat kepada Allah? Nanti kita bertanya, Baru, Pak. Nanti ada sesi bertanya, Pak. Oh iya, Suma nak merespon sama sekali itu. Harus dijelaskan itu, kenapa Ini mau hakikat ditanggapi? Allah itu diberikan kepada Muhammad. Ya, saya mau tanggapi. Ya, saya mau tanggapi ya. Boleh saya tanggapi? Oke, waktu diberi 5 menit ya.
Ya, jadi Pak Juma dari dulu sampai Waktu sekarang berjalan setelah Bu pola Uti ini. berbicara. Ya, jadi Pak Juma ya dari dulu sampai sekarang itu metode dia berpidato ini ya, ngerambling tentang agama orang lain ini nggak berubah-berubah gitu ya. Hanya comot-comot ayat lalu pleset-pleset sedikit-sedikit ya, cari-cari yang ini ya. Yang Yesus maksud iblislah yang menjadi bapamu. Bapak harus baca itu konteksnya ya. Barang siapa yang tidak mengaku, Yesus mengatakan ya, dia mengatakan kepada orang-orang Farisi itu, iblislah yang menjadi bapakmu, sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kata Yesus, itu konteksnya bro, ya itu untuk Anda. Iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu tidak percaya. Yesus mengatakan begini ya, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini, ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Itu konteksnya. Lalu Yesus di situ juga mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa aku sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Yesus mengatakan, aku datang dari atas, aku keluar dan datang dari Bapa. Inilah dia, makanya orang-orang Farisi itu tidak percaya, maka dia mengatakan, ya iblislah yang menjadi bapamu. Itu konteksnya apa? Itu untuk orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus mengatakan akulah dia yang menyertai aku, dia yang mengutus aku. Ya, lalu Yesus mengatakan ya bahwa akulah dia sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Bapak tidak mempercayainya dan ayat ini untuk Bapak ya. Lalu untuk Rasul Paulus dikatakan Bapak di situ Bapak huruf kecil, Pak. Mana tunjukkan kepada saya kalau Bapaknya itu adalah Bapak Elohim. Bapak huruf kecil, Bapak sendiri tadi baca. Sebagai seorang pendidik, dia boleh mendidik kami. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ayah, sebagai seorang dedi, ya. Jadi jangan bikin-bikin ini, Pak, ya. Bahkan Rasul Paulus sendiri mengatakan, ya, dia tidak memberitakan dirinya, ya. Sedangkan Yesus mengatakan, barang siapa apabila perkataan itu berasal dari dirinya sendiri, maka dia akan mencari hormat bagi dirinya sendiri. Sekarang siapa yang Bapak hormati begitu tingginya setara dengan Tuhannya? Ya, 2 Korintus 4 ya, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambanya. Ya, itu dia nggak memberitakan dirinya sendiri, nggak ada dia mengatakan barang siapa lebih mengasihi bapaknya, ibunya, saudaranya lebih daripada mengasihi aku, dia tidak beriman. Kamu tidak akan menjadi Kristen kalau kamu tidak menyebut aku sebagai Rasul. Nggak ada itu perkataan seperti itu, Pak. Itu perkataan orang yang menyamakan dirinya dengan Tuhannya, sejajar dengan Tuhannya. Sedangkan Rasul Paulus berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Oke, ya silakan Pak itu Pak. Pak Rantai Perak. Oh, saya tanya. Iya. Tadi memang ya Bang Suma sama sekali tidak menjawab, tidak menjelaskan pertanyaan saya ya. Karena saya sudah jelaskan di sini bahwa Muhammad itu memang dijadikan Allah oleh Islam. Muslim harus menjelaskan kenapa hakikat Muhammad itu adalah terang. Hakikat Muhammad terang karena apa katanya? Bersih dari segala kegelapan. Wow, luar biasa. Hakikat seorang manusia yang berbuat dosa, tetapi dikatakan di sini hakikatnya adalah terang, bersih dari segala kegelapan. Adalah hanya Yesus Kristus yang tidak berbuat dosa, karena dia bukan benih manusia, benih ilahi. Nah, ini yang saya bilang, Muhammad itu mau merebut posisi Kristus, makanya disebut antikristus. Nah, baru hakikat Muhammad disebut akal, hikmat. Kenapa disebut akal? Karena yang menemukan segala sesuatu. Wow, luar biasa manusia ini. Dia yang menemukan segala sesuatu hakikatnya. Itu Allah itu. Kenapa manusia ini bisa disamakan dengan Allah? Jadi seharusnya teman-teman muslim harus menjawab ini. Hakikat Muhammad disebut kalam, firman. Yesus adalah firman Allah. Kenapa di sini hakikat Muhammad disebut kalam? Menjadi penyebab perpindahan ilmu. Oh, luar biasa sekali manusia seperti ini. Dia adalah cahaya, terang. Semua agama mau kemana-mana, kita semua agama itu terang itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa tiba-tiba sosok orang yang pernah hidup di Arab ini dijadikan hakikatnya adalah terang? Kalau Yesus Kristus ya hakikatnya terang sebagai firman yang keluar dari Allah itu. Karena Yesus Kristus memang Allah sejati. Tidak masalah bagi kita Yesus Kristus Allah sejati sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel. Bahkan dia sebagai
kekuasaannya sebagai raja di bumi dan di surga. Kerajaannya kerajaan surga. Itu sangat jelas Daniel 7 ayat 14. Jadi yang jadi permasalahan di sini seorang manusia Oke, yang waktunya sudah yang habis, bukan Bang Allah Perak. sejati memiliki gelar Allah. Nah, itu yang harus dijawab. Jadi sekarang kita mau masuk ke sesi tanya bertanya, atau Bang Juma dan Bang Tahta mau menanggapi dulu dan Bu Uti menanggapi baru masuk sesi tanya bertanya. Ya, sebenarnya ini sudah masuk tanya bertanya ini, Bang. Nggak apa-apa. Dinda Tahta silakan. Saya akan jawab dulu ya pertanyaan biar Bang Juma nanti enak udah. Jadi Oke, kalau sekalian ya. Nabi Muhammad dikatakan terang gitu ya, karena penyampai ilmu. Karena penyampai ilmu. Makanya ilmu itu dalam Islam disebut apa? Ilmu itu nurun. Ya, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Nah, karena Nabi Muhammad itu penyampai wahyu, maka dia disebut terang. Sama seperti Yesus, akulah terang dunia. Nah, karena dia penyampai firman gitu. Terus, kalau Bu Uti tadi mengatakan aku bukan dari dunia, ternyata dalam Yohanes 17, 14 mereka juga bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Jadi mereka juga harus kamu tuhankan, Bu Uti ya. Terus, aku ada sebelum dunia ada. Ini kalau dalam Al-Quran An-Naml 75. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin. Jadi segala sesuatu sebelum dunia ada, langit dan bumi ada. 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, segala sesuatu sudah ditulis. Walaupun saya ada sebelum dunia ada. Yang mana tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Dalilnya An-Naml 75. Ya, terus sehingga kami tidak pernah menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad disamarkan dengan Allah. Tidak, karena jelas ayatnya. Kami menganggap Rasulullah adalah utusan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Perintah Allah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Nabi Muhammad. Rasul, utusan. Jadi seperti apapun gelarnya Nabi Muhammad, cahaya, terang, anta samsun, anta badrun, kalau cahaya di atas cahaya, tetap dia seorang utusan. Dikatakan nur karena penyampai firman. Nah, untuk selanjutnya biar Bang Juma waktunya lebih banyak, lebih keren, silakan Gurunda. Ya, jadi saudara, ketika Anda membahas tentang Nur Muhammad, itu kita masuk di dalam kajian tasawuf. Itu materi-materi tasawuf, materi tajalli. Ya, itu dipahami oleh para sufisme. Tapi Adinda saya tadi sudah menjelaskan kepada saudara bagaimana kemudian alam semesta ini seperti manusia dan seterusnya itu sudah dirancang sebelum dicipta. Jadi ada praeksistensi. Makanya manusia itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, bisa berkarya. Kenapa? Karena itu adalah sifat dari pencipta. Seperti ketika Anda seorang ahli membuat sebuah lemari, maka keahlian Anda itu terlihat dari ciptaan Anda. Lemari yang Anda buat begitu indah, begitu bagus. Kenapa? Karena Anda ahli. Begitulah sang pencipta alam semesta ini. Jadi Nur Muhammad itu adalah sebagai penggambar alam semesta. Bukan berarti Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak, berbeda di konsep Anda. Tapi ini adalah materi, sekali lagi, ini adalah materi tasawuf. Ya, nanti kalau Anda ingin membahas tentang ini, ya kita kasih waktu untuk membahas lebih dalam. Tapi bukan berarti Anda memahami, kenapa ya? Bukankah terang itu hanya Yesus? Oh, itu karena Anda menuhankan Yesus. Terang itu yang jelas itu adalah matahari, Bung. Kalau terang Anda ingin sembah terang itu matahari, sembah aja itu matahari. Jadi bukan seperti itu. Dikatakan Rasul Muhammad SAW itu adalah dalam ilmu tasawuf nama lain dari seluruh ciptaan Allah yang ada di alam dimensi ciptaan, yaitu lahut. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi bukan Allah itu sama dengan Rasulullah Muhammad SAW itu sama dengan pencipta. Tidak. Alam semesta ini kemudian diciptakan oleh Allah berdasarkan nur, cahaya. Nah, cahaya yang kemudian dimaksud di sini adalah ciptaan yang berasal dari Allah itu sendiri, bukan berasal dari yang lain. Kemudian Bu Uti, ketika Anda mengatakan Paulus itu tidak mengangkat dirinya, dikatakan dalam 2 Korintus 12 nomor 11, sungguh aku ini telah bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya akulah yang harus kamu puji. Dia yang minta dipuji, Bu, Paulus. Kemudian Filipi 3 nomor 6, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat, sudah membunuh, tapi dianggap dirinya itu tidak cacat. Padahal di hukum Taurat tidak boleh membunuh.
1 Korintus 15 nomor 10. Ya, di situ sangat jelas. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi Paulus ini lebih keras menurut dia. Ya, dia menyanjung dan menyanjung dirinya sendiri. Bahkan menganggap dirinya itu sebagai bapak. Ingat Bu, di dalam bahasa Yunani tidak ada huruf kecil, huruf besar. Kalau ayah berarti bapak pakai K. Tapi ini kan bapak, dan itu diterangkan oleh Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah, makanya saya tanya, Anda menjadi Kristen atas kehendak siapa? Atas keinginan siapa Anda menyembah Yesus? Silakan. Sudah habis. Jadi di sini memang Suma mencoba memungkiri ya tentang posisi Muhammad ya. Di situ dijelaskan di sini gimana? Misalnya ruh Muhammad adalah ruh termurni. Sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk. Jadi asal seluruh makhluk itu ruh Muhammad. Dan dikatakan di sini begini, dijelaskan di sini, bahkan dijelaskan di sini, Allah menciptakan semua ruh di alam laut. Alam laut itu negeri bagi seluruh manusia ya. Jadi Allah menciptakan itu dengan apa? Dengan ruh Muhammad. Nah ini luar biasa sekali orang ini. Semua diciptakan oleh dia, oleh Muhammad ini. Sama persis dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus Kristus kita sudah tahu, dia memang adalah firman Allah, firman Sang Pencipta, prainkarnasinya ke dalam dunia. Nah ini sudah jelas bahwa bahkan bukan hanya sampai di situ ya, dikatakan di sini. Allah menciptakan arasi, surga ini ya. Allah menciptakan arasi dengan bagaimana? Dikatakan di sini. Dari Zat Muhammad SAW. Jadi Allah menciptakan surga di mana dia bertahta dari siapa? Zat Muhammad SAW. Ini yang harus sebenarnya teman muslim akui, bahwa memang Muhammad itu setara dengan Allah, bahkan Allah itu sendiri. Ya. Kalau mau jujur, semua ini kalau dilihat dari kacamata Alkitab, kalau kita lihat dari kacamata Alkitab, Muhammad, gelar Allah di Alkitab, kemuliaan Allah di Alkitab ada diberikan, dipasangkan kepada pribadi Muhammad. Padahal Muhammad melakukan dosa. Dia bukan dari surga, turun dari surga seperti Tuhan Yesus Kristus, beda. Ya, lanjutkan Buti. Ya, jadi betul ya kata Pak Rantai Perak ya. Nabi Muhammad bahkan dia bersama dengan Allahnya memberikan ketetapan-ketetapan ilahi gitu kan. Di dalam Al-Ahzab 36 dikatakan bahwa Allah dan Nabinya membuat ketetapan, dan apabila kedua-duanya itu telah membuat ketetapan ya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan ya tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya. Anda mengatakan ya Nabi Muhammad adalah Rasul, tetapi Nabi Muhammad yang adalah Rasul, yang adalah utusan, yang adalah hamba ini tidak boleh jauh-jauh dari dari Tuhannya, satu paket, karena tidak bisa dipisahkan. Tidak menjadi Islam kalau tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul, tidak menjadi Islam kalau menolak Allah sebagai Tuhan. Satu paket, ya itu harus satu paket. Dan yang membuat ketetapan juga Allah dan Rasulnya. Ketetapan adalah hak prerogatif ilahi yang nggak bisa diganggu gugat. Hanya Tuhan yang membuat hukum-hukum di alam semesta ini, dan itu tidak ada campur tangan dengan umatnya, dengan Rasulnya, dengan hambanya. Hambanya di dalam kitab kami, Musa hanya melaksanakan, ya. Musa hanya menyampaikan. Musa adalah yang memberi teladan melaksanakan ketetapan-ketetapan. Tetapi di tempat Anda, apabila Allah dan Rasulnya, bahkan Nabi Muhammad mengatakan tidak beriman dari kalian kalau kalian lebih mencintai orang tua kalian, ya adik kalian, saudara kalian lebih daripada mencintai aku. Sedangkan Yesus mengatakan ya, Yesus mengatakan inilah itu ya, dengarlah hai orang Israel ya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekayaaanmu. Jadi yang harus dikasihi di atas segalanya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, mengasihi Tuhan. Tetapi Nabi Muhammad, kamu mengatakan kamu nggak beriman kalau kamu lebih mengasihi yang lain daripada mengasihi Nabi Muhammad, bukan mengasihi Tuhan. Adapun Yesus mengatakan tidak layak bagiku apabila kamu mengasihi saudaramu lebih daripada aku. Yesus berkuasa mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu.
Ya, bahkan Nabi Muhammad mengatakan barang siapa taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Yesus juga mengatakan begitu, tetapi dengan kondisi bahwa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku telah melihat Bapa, karena aku dan Bapa adalah satu. Apakah Nabi Muhammad juga? Ya, semua perkataan Yesus ini yang menyamakan dirinya dengan Elohim itu ada juga pada diri Muhammad. Jadi kenapa Anda mengatakan bahwa dia hanyalah seorang rasul? Ya, kalau dia hanya seorang rasul, apakah seorang rasul membuat ketetapan? Kalau dia hanya seorang rasul, apakah kita tidak layak dan tidak beriman kalau kita lebih mencintai yang lain daripada mencintai Rasul? Ini harus dijawab. Layakkah seorang utusan melakukan itu? Bahkan nabi-nabi, bahkan malaikat-malaikat dan Tuhan sendiri memuji-muji Tuhannya. Segala pujian, kehormatan itu hanya diberikan kepada Tuhan. Nah itu kan, jadi Anda mengatakan bahwa dia adalah seorang Rasul, tetapi perlakuannya sama dengan Bapaknya, dengan Tuhannya gitu. Ya. Lalu dengan Rasul Paulus tadi, ya dengan Rasul Paulus tadi, terima Anda mengambil kasih, ya. Putih, waktunya sudah habis. Ya, silakan saling bertanya. Ya, saya mau bertanya ya Pak Juma. Pak Juma mengatakan ya bahwa Rasul Paulus dia menyamakan dirinya dengan Allah ya. Lalu Rasul Paulus dia katanya apa tadi itu ya? Dia apa tadi ya? Dia berdosa lah ya. Ya pertanyaan saya, ya di mana pernyataan Rasul Paulus yang mengatakan yang seperti Nabi Muhammad mengatakan dia pembuat ketetapan Tuhan ya. Lalu Nabi Muhammad mengatakan di dalam Sahih Muslim 169 kalau nggak salah ya, tidak beriman dari kalian kalau kalian lebih mencintai ibumu bapamu lebih daripada aku gitu kan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya ya. Lalu Nabi Muhammad mengatakan taat kepada Rasul, taat kepada Bapa gitu, taat kepada Allah. Nah sekarang pertanyaan saya, adakah pernyataan seperti ini diucapkan oleh Rasul Paulus? Ya, karena kalau Bapak mengatakan Rasul Paulus mengambil puji-pujian, karena Yesus mengatakan gitu tadi kan, barang siapa apabila perkataan itu berasal dari dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Nah Rasul Paulus bahkan mengatakan, yang kami beritakan ini bukan diri kami, tetapi Yesus Kristus sebagai Tunggu Tuhan. Tunggu dulu, Bu. Nah, Bu, saya skip dulu, Bu. Kenapa? Ini bertanya atau gimana panjang kali? Maunya bertanya dibuat juga waktunya ya. Karena ucapan yang sama seperti ucapan Rasul Paulus yang sama seperti yang diucapkan Nabi Muhammad gitu loh ya. Itu saja sih. Gini Bu, biar jangan panjang-panjang. Kalau bertanya 2 menit, menjawab 5 menit gitu. Iya tadi menjelaskan 5 menit, habis itu kok lanjut bertanya gitu. Terus kapan kami menanggapi yang 5 menit tadi itu? Nah ini kayak nah itu dia makanya mungkin teman-teman muslim kan? perlu iya teman-teman muslim perlu menjelaskan dulu ya kenapa ya, makanya seluruh tunggu dengar dulu. Alam lahut yang adalah negeri seluruh manusia itu diciptakan oleh Allah dengan Ruh Muhammad. Lalu kenapa surga itu juga Allah menciptakan surga itu dengan cahaya Zat Muhammad. Kita beri begitu juga dari begitu juga dengan untuk menanggapi makhluk lain. Begitu juga dengan makhluk lain itu asalnya dari Zat Muhammad. Siapa sebenarnya Muhammad ini? Kenapa semua berasal dari dia? Nah ini saya bilang yang antikristus mau menggantikan Kristus karena Kristus semua berasal dari dia. Ya oke, baik. Dinda tahta sedikit ya Dek. Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, sungguh Allah menciptakan nur nabimu sebelum segala sesuatu. Jadi sebelum segala sesuatu itu Allah menciptakan yang lain. Allah menciptakan dulu nur Rasulullah Muhammad SAW. Ciptaan loh dia, bukan Tuhan. Kalau Yesus berbeda di pemahaman teman-teman Kristen, meskipun Yesus mengatakan akulah permulaan ciptaan, tapi tetap saja teman-teman menuhankan dia. Kalau di kami tidak. Lalu kemudian Al-Quran menerangkan bahwasanya Allahumma salli ala Muhammad, ya, itu sangat jelas itu. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Itu dalam Al-Quran. Dia adalah nabi. Dia adalah rasul, manusia
yang nabi yang ummi. Jadi dia bukan pencipta, dia bukan Tuhan. Kalau dikatakan Nur Muhammad yang diciptakan di situ, itu bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diciptakan, tapi nur, cahaya yang kemudian dijadikan oleh Allah untuk menciptakan malaikat, manusia, jin, bumi, langit, matahari. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Tapi bukan berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Nah, kalau Anda mengatakan Antikristus ingin mengambil kedudukan Yesus, sekarang tanya diri Anda, siapa yang Anda ikuti saat ini? Yesus atau Paulus? Siapa yang menggantikan kedudukan Yesus sebagai rasul kepada Bani Israel? Paulus. Siapa yang menggantikan kedudukan Yesus sebagai rasul dari Tuhan untuk mengajarkan jalan kebenaran dan hidup menuju Tuhan? Paulus. Pauluslah yang mengantar saudara-saudara menuhankan anak Maria. Pauluslah yang mengantar saudara-saudara kemudian mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan. Yesus tidak sama sekali. Yesus bersih dari tuduhan-tuduhan itu. Pauluslah yang mengajarkan kalian mati, Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Yesus tidak mengajarkan itu. Jadi Paulus itu mengangkat dirinya. Mengangkat sebagai apa? Penggantinya Yesus. Coba tanya diri Anda, apakah Yesus mengajarkan untuk tidak bersunat? Yesus mengajarkan bersunat. Bagaimana dengan Paulus? Paulus menggantikan posisi itu. Apakah Yesus mengatakan bahwa lebih susah, lebih sulit langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat? Apakah Yesus pernah mengatakan itu? Yes. Tapi apakah Paulus kemudian mengatakan dengan matinya Yesus maka hukum Taurat sudah dibatalkan? Yes. Sekarang yang Anda ikuti siapa? Yesus atau Paulus dalam hukum Taurat? Yesus, Paulus. Berarti yang mengambil kedudukan Paulus, Yesus di sini siapa? Paulus. Masa nggak sadar-sadar sih? Anda Kristen, Anda menyembah Yesus itu karena kedudukan Paulus yang Anda jadikan sebagai penghulu, junjungan daripada Yesus. Anda meninggalkan Yesus dan mengambil Paulus sebagai junjungan. Lanjutkan Adinda, silakan. Iya. Jadi kalau ada kalimat-kalimat ya baik dalam Islam ya bahwasannya Allah menciptakan langit ya karena nurnya Nabi Muhammad gitu. Itu semata-mata bahwa memuliakan Nabi Muhammad. Sama seperti di dalam Bible. Aku ada sebelum dunia ada. Oleh Kristen dituhankan. Kami tidak masalah dalil kayak gitu. Sama dalam Islam, Nabi Muhammad itu malah lebih hebat gitu loh. Karena apa? Segala sesuatu diciptakan karena dia. Nah, sehingga dalam Islam itu dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 253, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Jadi para nabi itu diberi keutamaan masing-masing oleh Allah. Ya. Tapi yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad. Terus kata Bu Uti, mana dalilnya Paulus ya seakan-akan dia menyamakan ya dengan Allah atau seperti Nabi Muhammad misalnya. Nah, banyak pengakuan Paulus, dia ingin menyaingi Yesus. Ya, mengaku-ngaku kalau Yesus diutus oleh Allah, maka dia ingin menyaingi Yesus. Coba baca dalam 2 Korintus 1 ayat 1 dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul. Nah, karena Yesus mengaku rasul utusannya Allah, maka Paulus di sini ingin menyainginya bahwa oleh kehendak Allah menjadi rasul, kata Paulus. Terus 1 Korintus 1 ayat 1. Paulus juga mengatakan, ya, dari Paulus yang oleh kehendak Allah. Nah, sekarang kan dia ingin seperti Yesus gitu. Nah, terus atiullah wa atiur rasul, bukan menyamakan Allah dengan rasul, maksud disuruh taat. Sama seperti Yohanes 14:24, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ya tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Allah. Berarti kalau kita taat kepada Allah, harus taat kepada Yesus juga. Taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, gitu maksudnya itu, bukan menyamakan. Bang Tata, waktunya sudah habis Bang Tata.